Halo, wis tim gercep. Siapa tuh? Natasha, halo. Alfa, Puput, halo. Miftah, halo. Halo Ria, halo Mustika, halo Rosalia, halo Siva. Apa kabar? Halo. Hes, Tita, halo Lestari, halo 8 Mei. Halo Yuneta, halo Rabia, halo Alda. Wih, pada gercep-gercep sekali kalian. Kita nunggu yang lain hadir ya. Apa kabar? Sudah pulang kantor kah? Kalian ini kebanyakan masih WFH atau sudah mulai WFO dan sudah pulang? Halo coach dari Tokyo. Halo. Jam berapa sekarang di sana? Malam banget ya, 5 jam. Sekarang jam setengah 8. Setengah 2 malam di sana. Betul ya? Ya nggak sih? Halo. Halo Happy Love Guide. Apa sih? Adminnya caper nih. Oke. Belum pulang kantor. WFO. Oke. Lagi ngapain belum pulang kantor? Oke, coach, link yang dikirimin di email nggak bisa dibuka. Nanti besok ya. Atau coba kontak CS saya. WFH. Oh, enak dong ya, WFH ya. WFO sampai jam 3 sore. Oh, berarti sudah pulang. Kerja di rumah sakit. WFH, work from hospital. Wah, semangat. Pahlawan-pahlawan kesehatan, selamat. Halo Sulawesi, halo. Nah, ini yang paling gue suka dari live Instagram atau ketika gue lagi training online adalah ketika dapetin banyak ladies dari di luar Jabodetabek. Dan believe it or not, produk gue tuh paling laku di luar Jawa itu di Makassar. Ada nggak orang Makassar di sini? Halo Demil. Halo Ersa Sabila, halo Nasik Hatus. Gak sabar tunggu tanggal 25. Bentar lagi kok, lusa. Tanggal 25 tuh lusa. Sekarang kan tanggal 23. Bangil tuh di mana sih? Salam dari Zurich. Halo, beda berapa jam dari Zurich ke sini? Tadi juga dari Tokyo, luar biasa kalian. Coach, aku nggak pernah disapa. Namamu susah sih. Gak gue sapa, sengaja. Sulsel, waduh, Sulsel. Oh tadi ya, Bangil di Sulsel ya. Makassar hadir, halo di Bali. Kapan ya gue ke Bali ya? Aduh, gue berharap sih pengen semuanya normal seperti biasa sehingga kita bisa traveling. Jadi kalau misalkan gue ke Makassar, gue ke Bali, kemana kita bisa ketemuan. Halo Aceh, gue pengen juga sih ke Aceh sih. Halo Tasik, Pasuruan, halo. Aku dong, apa? Kamu apakah? Hah? Kendari, halo Palu. Wah banyak ya teman-temannya. Oke, thank you semua sudah hadir, sudah 300-an, sudah mulai ramai. Sebentar. Ini bisa set ini nggak sih, set judul? Maafkan ke gaptekan gue ya. Gue kan main Instagram karena profesi aja. Aslinya mah gue nggak terlalu suka main Instagram gini. Halo Jember, halo Malam, Medan, Horas. Coach kurusan, iya, karena memang selama kemarin pandemi gue turun berapa kilo? 8-9 kilo. Coba ya gue komen terus gue pin ya. Judulnya apa sih hari ini? Teman tapi naksir. Ntar gue ketik dulu. Teman tapi naksir. By the way teman-teman di sini ada yang ngalamin nggak teman tapi naksir? Ntar ya, gue lagi post teman tapi naksir, lalu pin. Loh kok itu yang dipin? Ini. Oke, teman tapi naksir. Itu tema kita hari ini. Tema yang geli-geli sedap. Teman tapi menikah dong. Oh iya, tapi kan teman tapi menikah awalnya diawali dari naksir. Ngalamin, saya ngalamin. Nah, dari teman-teman yang ngalamin ini kebanyakan pengalamannya pahit atau sedih atau jajan asem. Gimana pengalaman kalian? Ya itu udah ada, iya nih udah gue pin judulnya sendiri. Thank you yang sudah komen ya. Ngalamin pas banget. Iya, ngalaminnya apa? Apa yang kalian rasain? Dominan ketika kalian ngerasain teman tapi naksir, itu yang kalian rasain bahagia, senang, asam, pahit. Kalau udah nikah mah gawat, selingkuh dong. Oh bukan, teman tapi nikah tuh kayak itu loh, kayak film siapa tuh? Kisah nyata. Gue lupa nama tokohnya siapa. Tapi ada tuh film namanya Teman Tapi Menikah. Jadi maksudnya dia tuh nikah sama temennya sendiri. Datar soalnya nggak ada progresnya. Jadi TTM, teman tapi mesra.
Teman tapi mesra, nano-nano. Manis asam asin dong ya. Lama ya rasanya. Lagi sayang-sayangnya malah dicuekin, pahit, flat. Rasanya ngambang. Kayak apa itu ngambang? Takut kalau dia tahu jadinya awkward. Oke, pahit, bikin baper. Oh ya, Ayudhya Dito. Haha, itu loh, gue lupa siapa. Oke, apapun yang kalian alami teman-teman, ini pun pernah gue alami dan sering gue alami. Tapi yang jelas, gue perlu kasih state fakta sedikit. Bahwa ketika ada pria dan wanita sahabatan, temannya dekat, ketahuilah ada sedikit, meskipun itu kecil banget, ada ketertarikan di sana. Dia mungkin ngerasa, kayaknya kita cocok ya buat lebih dari sekedar teman. Itu pasti ada. Cuman bedanya, porsinya sedikit beda-beda. Ada cowok yang porsinya gede banget, yang sama gedenya sama lu juga ngerasa seperti itu. Atau ada juga yang sedikit, yang kecil banget, tapi bisa jadi gede kalau di-trigger. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman tapi naksir, banyak wanita yang ketakutan. Mereka takut kayak tadi tuh. Gue takut kalau dia tahu kita jadi awkward. Gue takut kalau misalkan nanti gue nembak, dia malah ngejauhin gue dan gue akhirnya kehilangan orang paling spesial di hidup gue. Tapi serba salah. Nggak dinyatain, nggak diungkap perasaan bahwa gue naksir, flat gitu-gitu aja gitu loh. Padahal kita tahu, kita tuh kayaknya cocok sama dia karena kita udah temenan cukup lama. Kita ngerasa klop, hobinya sama, passionnya sama. Kalau ngomong nyambung, keluargaku sudah dekat sama keluarga dia, gue udah kenal sama semua teman-teman dekatnya, dia juga udah kenal sama teman-teman dekat gue. Itu yang sering terjadi dan mereka takut kehilangan sosok seperti itu. Jadi maju kena, mundur kena. Maju takut hilang, mundur nggak kemana-mana juga gitu. Itu yang biasanya sering kejadian soal teman tapi naksir. Padahal ya teman-teman, ya tadi yang udah gue bilang, secara fakta, secara sains, ketika ada cowok sama cewek sahabatan, itu tidak sama seperti cowok sama cowok sahabatan atau cewek sama cewek sahabatan. Pasti ada ketertarikan di sana, ada attraction di sana yang mereka tuh berharap seandainya kita bisa lebih dari teman. Tapi kadarnya beda-beda. Ada yang kadarnya gede banget, ada yang kadarnya kecil, tapi bisa jadi gede kalau di-trigger, kalau tahu caranya. Gitu teman-teman. Nah, ini menarik sih. Ini bukan kata gue, karena gue sendiri sebagai love coach itu kan 6 tahun lebih ya, 6 tahun. Ribuan wanita sudah gue tanganin, sudah kita lihat, sudah kita scan polanya, pola romansanya. Gue makin kesini makin ngelihat bahwa cinta itu berpola, dan ternyata kecurigaan gue itu tidak salah. Terkonfirmasi ketika kemarin gue lagi riset baca jurnal-jurnal penelitian soal relationship, soal psikologi. Ternyata ada seorang psikolog dan dia juga seorang researcher, seorang peneliti relationship namanya John Gottman. Dia bilang kehidupan romansa itu bisa dipredik. Kan kita mikirnya cinta itu dari Tuhan, tiba-tiba saya cinta sama dia, tiba-tiba saya entah dari mana caranya, alasannya apa, saya bisa aja suka sama dia, jadi cinta aja, sayang aja sama dia. Kita ngerasanya tiba-tiba, padahal secara sains cinta itu bisa diprediksi, dan ini bukan asal teori. Ada juga satu ilmuwan namanya Helen Fisher, dia seorang antropolog dan juga dia seorang peneliti soal relationship juga. Dia chief scientific apa ya, gue lupa, chief scientific sesuatu di Match.com. Match.com itu situs online dating yang premium, yang dimana lu kalau mau join, mereka kan mak comblangin tapi berbayar, dan berbayarnya cukup premium, bisa makan duit ya sekitar $1,000 lah ya, kurang lebih $1,000 untuk sekali ketemu kalau gua nggak salah. Dia meneliti, dia nge-scan orang-orang yang sedang jatuh cinta, otaknya di-scan, dimasukin ke brain scanner, apa sih namanya? Namanya MRI ya, MRI, dimasukin ke mesin MRI. Dengan segala tesnya, akhirnya Helen Fisher berkesimpulan bahwa sirkuit otak yang bekerja di kehidupan romansa manusia selama jutaan tahun, mulai dari zaman purba, mulai dari zaman, terserah ya lu percaya ada zaman purba atau enggak. Gue sih sebenarnya nggak terlalu percaya ada zaman purba, tapi dia bilang dari zaman dahulu kala sampai sekarang, sirkuit otak yang menangani cinta itu nggak berubah.
nggak berubah, artinya polanya selalu sama. Dan ini pun dikonfirmasi oleh penelitian yang berikutnya yang tadi gue bilang, yang namanya dari John Gottman. John Gottman bilang kehidupan romansa bisa diprediksi 90% akurasi, 90% tepat. Jadi dia itu nangkep pola, dia berhasil menebak apakah pasangan ini akan langgeng atau pasangan ini akan cerai hanya dari perilakunya, dari cara bicaranya, dari cara bahasa tubuhnya. Semuanya diteliti dan dia bisa nebak sebesar 90% akurasi. Dan tebakannya itu tepat selama 6 tahun berturut-turut. Jadi bukan ngasal, ladies. 6 tahun berturut-turut ditebak tepat 90% akurasi. Jadi setelah gue baca itu makin terkonfirmasi nih kecurigaan gue. Oh bener, ternyata romansa itu bisa diprediksi. Dan Helen Fisher mengatakan ketika kita jatuh cinta, ada hormon-hormon yang masuk di otak kita. Hormon-hormon yang bekerja sih banyak sebenarnya, tapi yang paling besar tuh kayak dopamin, norepinefrin, apa lagi ya? Kemarin apa sih gue baca? Serotonin itu bekerja di otak kita, terutama di fase ketertarikan. Artinya Helen Fisher mengatakan kalau lu pengen bikin orang jatuh cinta sama lu, yang perlu lu lakukan adalah men-trigger hormon tersebut muncul di otak dia. Nah kan yang jadi pertanyaan, kita nggak tahu caranya, betul nggak? Kita nggak tahu gimana caranya untuk men-trigger. Akhirnya gue riset lagi, ternyata ada beberapa perlakuan khusus, kata-kata khusus, ataupun bahasa tubuh tertentu yang bisa bikin orang jadi jatuh cinta sama kita. Nah ini menarik. Helen Fisher bilang, di otak kita ada 3 sirkuit. Ini gue agak ilmiah sedikit ya, biar ngomongnya tidak sok taunya gue. Ini bukan kata gue, ini kata Helen Fisher. Di otak kita itu ada 3 fase kehidupan romansa. Yang pertama adalah sistem sex drive. Sex drive itu apa ya? Hawa nafsu yang memungkinkan seorang manusia bisa mencari partner ideal untuk mating, untuk meneruskan generasi, untuk memperbaiki sih, untuk mating lah, untuk punya keturunan. Itu fungsi otak yang pertama. Las, kita semua punya, mau cowok, mau cewek, mau soleh, mau enggak, semua punya. Las, punya nafsu, punya sex drive untuk cari partner untuk memperbanyak atau meneruskan keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tahap di mana yang namanya attachment atau yang dia bilang sebagai intense romantic feeling. Intense romantic feeling. Nah, banyak orang ngomong tentang romansa itu acuannya ke sini, ke intense romantic feeling. Di mana dia bilang di intense romantic feeling itu ada 3 perasaan yang timbul. Yaitu perasaan obsesif, di mana ketika kita jatuh cinta, kita jadi terobsesi sama satu orang, hingga akhirnya orang yang lain, semua orang yang lain meskipun itu lebih bagus dari si cowok ini, hilang. Kita hanya fokus ke satu orang ini, jadi obsesif. Jadi kemampuan itu memungkinkan kita manusia untuk bisa fokus sama satu orang. Itu yang trait yang kita rasakan ketika kita sedang jatuh cinta. Terus trait yang kedua itu memunculkan keinginan passionate untuk memenangkan hatinya. Jadi kalau misalkan kita lagi jatuh cinta nih, kita pengen memenangkan hatinya, kita pengen bikin dia seneng, kita pengen dia bahagia karena kita. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, adanya familiarity, adanya kesamaan, adanya keakraban, adanya kesamaan value, kesamaan karakter, kesamaan hobi, kesamaan tujuan hidup, and so on and so forth. Oke, jadi itu di di intense romantic feeling. Itu fungsi otak yang kedua. Fungsi otak yang ketiga adalah komitmen, di mana ini memungkinkan seorang manusia membesarkan keturunan. Jadi fungsinya itu untuk mempertahankan hubungan setidaknya sampai dia punya keturunan atau sampai setidaknya keturunannya itu sudah cukup dewasa. Nah makanya perceraian itu mayoritas terjadi setelah fase si anaknya sudah tidak infant lagi, sudah tidak ringkih lagi ya, mungkin sudah tahap 5-6 tahun, itu baru tuh di situ mulai ada gejolak. Kenapa? Karena fungsi otaknya sudah mulai selesai nih. Oh, gue sex drive-nya sudah teraktivasi, terus juga deep romantic feeling-nya sudah teraktivasi, yang berikutnya juga tentang komitmen sudah teraktivasi. Nah makanya kalau nggak pinter-pinter jaga fungsi otak tersebut, bisa bubar pernikahan. Tapi itu bab lain, kita nggak bahas itu. Kita bahas yang soal teman tapi naksir. Nah, teman tapi naksir itu sebenarnya ada di intense romantic feeling, cuman tanpa obsesif dan tanpa passion.
Kan tadi ya, intense romantic feeling itu 3 trait-nya. Ada obsesif iya, ada passionate iya, dan ada emotional attachment atau kita ngerasa ada yang sama. Lu sama sahabat pasti kan ngerasa ada yang sama. Kita klop banget ya, ngobrolnya nyambung ya, visinya nyambung ya, gue cocok sama teman-teman lu ya, lu juga cocok sama teman-teman gue ya, itu ada di sahabat. Betul nggak? Cuman bedanya kalau cowok sama cewek sahabatan, itu tidak ada perasaan obsesif, dan tidak ada perasaan passionate. Itu doang, 2 itu. Nah, maka untuk bikin teman jadi naksir sama kita atau men-trigger dia untuk ngejar sama kita, yang perlu dilakukan adalah bikin dia terobsesi sama lu dan bikin dia passionate dan pengen memenangkan hati lu. Itu kuncinya, Bu. Oke? Itu kuncinya. Coach, kenapa wanita fokus pada satu pria tapi pria enggak? Siapa bilang? Cowok kalau lagi fokus, kalau lagi jatuh cinta, dia akan fokus sama satu wanita. Dia hanya akan fokus sama satu wanita. Oke? Semua, mau cowok, mau cewek, ketika dia ada di tahap intense romantic feeling, itu cuma satu. Ada perasaan obsesif. Nah, makanya kalau misalkan lu sekarang lagi ngalamin teman tapi naksir, yang perlu lu lakukan adalah, kan udah ada nih modalnya. Modal emotional attachment-nya sudah ada. Kalian sudah akrab. Yang perlu diaktifasi itu obsesifnya dan juga passion-nya. Nah, terus gimana caranya? Nah, gimana sih cara bikin orang obsesif? Kalau mau bikin orang obsesif, lu perlu pastikan dia ketagihan sama lu. Ya dong? Kan obsesif itu ujungnya ketergantungan, betul nggak? Ujungnya ketagihan. Kalau misalkan nggak ngomong jadi kangen, betul? Kalau nggak denger suaranya terngiang-ngiang. Kalau nggak ketemu terbayang-bayang wajahnya. Seperti itu toh yang namanya obsesif, dan sampai akhirnya lu pengen ngejar-ngejar, pengen passionate, pengen memenangkan hatinya. Maka langkah pertama yang perlu lu lakukan ketika lu punya sahabat dan pengen bikin dia ketagihan, coba direnggangin batas, direnggangin jarak komunikasi antara kalian gitu. Kan biasanya kalau sama sahabat unlimited, betul nggak? Mau ngomong 3 jam, monggo. Mau ngomong main ke sana, mau main ke sini, monggo, betul nggak? Itu kan sama sahabat, bebas. Maksudnya bebas tuh kalian tidak terlalu ngitung berapa waktu yang kalian sisihkan buat dia. Nah, kalau lu pengen menciptakan ketagihan di otak dia, coba deh hilang, bentar aja, seminggu aja, atau 2 minggu aja. Tebak apa yang terjadi? Kalau ini sahabatan ya, ini sudah sahabatan, sudah teman baik. Terus lu hilang aja, hilang. Oke? Dia akan ngejar lu. Dia akan nanya, lu kemana aja kok nggak ada kabarnya sih? Nah, pas dia nanya kabar, pastikan pas lu muncul lagi, pastikan itu adalah pengalaman paling berharga buat dia. Tapi lagi-lagi ada batasnya. Misalkan nih, 7 hari udah nggak connect. Pas connect di hari ke-8, itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan buat dia. Kalian ketawa bareng, kalian connect secara emosional, abis itu juga kalian saling mentertawakan sesuatu, tapi abis itu hilang lagi. Oke? Kenapa? Untuk membiasakan pola di dia bahwa ternyata kehadiran lu tuh spesial loh gitu loh. Kehadiran gue itu spesial di mata lu, karena kalau gue nggak ada lu nyariin. Kalau lu mau bikin orang ketagihan, lu tidak bisa memberikan segalanya. Lu perlu ngasihnya dicicil. Kayak narkoba, Bu. Narkoba. Lu tahu gak cara pengedar narkoba bikin konsumennya ketagihan? Awalnya dikasih gratis, betul tidak? Dan ketika dikasih gratis kan dia mengalami pengalaman kesenangan yang luar biasa. Dan ketika dia ngerasa perasaan yang sangat menyenangkan, itu kan dopamin muncul, norepinefrin muncul, serotonin muncul di situ. Sama persis soalnya cara kerja narkoba sama cara kerja romansa, mirip ya, mirip. Tapi meskipun cinta itu edik, tapi cinta itu tidak seberbahaya narkoba. Narkoba itu sih bahaya banget sih. Itu bisa game over hidup kita kalau kita narkobaan. Oke? Persis seperti itu. Nah, si bandar biasanya ngasih gratis, tapi kan sedikit-sedikit. Kalau misalkan dia ngasihnya ganja, paling cuma 1 linting. Terus besoknya dikasih lagi. Terus lama-lama dijarakin. Terus lama-lama disuruh bayar. Betul tidak? Polanya persis sama seperti itu. Oke, lu kasih gratis, hilang. Terus kasih gratis lagi, hilang. Ini dalam arti interaksi sama lu ya. Jangan pikirkan macam-macam. Gua tidak menyarankan lu untuk kontak fisik sama dia. Karena gua pribadi, meskipun gua dari luar nggak kelihatan agamis, tapi buat gua penting
untuk menginformasikan, gue tidak pernah nyaranin wanita pacaran untuk nyari jodoh. Karena tidak efektif dan tidak efisien. Satu itu. Terus yang ketiga, banyak ruginya. Dan yang banyak ruginya biasanya si cewek. Oke? Tapi alasan gue bukan alasan religius sih. Kebetulan inline sama value di agama gue. Tapi kalau gue alasan lebih ke logik aja. Kalau misalkan cewek pacaran sama cowok itu wasting time-nya banyak banget. Tapi kalau lu ngelakuin itu, I'm not against it. Dalam arti ya sudahlah, itu hidupmu bukan hidup gue. Oke? Jadi dalam arti nih, kalau lu mau ngasih dia kesenangan tanda kutip, itu bukan artinya kontak fisik, yang lu nanti ML, yang nanti lu ngasih, ya, bukan yang seperti itu. Tapi dalam arti ketika lu interaksi, dia ngerasa seneng, dia ngerasa happy, dia ngerasa pride-nya tumbuh. Dan ketika itu sudah terjadi, ambil, nggak ada, terus ada lagi, terus ambil lagi, terus ada lagi. Sampai akhirnya, kalau dia mau sensasi yang seperti itu lagi, dia perlu usaha dulu. Dalam arti, dia perlu melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkan itu. Nggak akhirnya dia ketagihan. Nah, pola ini kalau berulang, lama-lama bukan cuma ketagihan, dia jadi pengen memenangkan hati lo. Dia pengen memprovide lo, dia pengen protect lo. Sampai akhirnya, ini solusi terbaik menurut gue. Sampai akhirnya, dia yang nyatain cintanya sendiri. Gitu, ladies. Kan banyak keluhan nih, cewek-cewek yang ngomong, "Iya coach, gue punya teman, sudah sahabatan, kita tuh akrab. Gue udah kode-kodein, tapi dia gak maju-maju." Nah, bisa jadi kodenya salah. Kodenya tidak ngaruh. Karena wanita tuh ngerasa, dia sudah ngasih kode yang sangat jelas sama cowok. Gue nih sudah sangat terang-terangan loh. Tapi percaya sama gue, cowok adalah makhluk paling bodoh membaca kode. Cowok itu makhluk yang paling buta, paling blind soal kode-kodean romansa seperti ini. Dia nggak tahu sama sekali. Dia nggak ngerti. Ibaratnya udah dikasih lampu hijau, dia perlu didorong lagi untuk maju gitu loh. Karena dia, oh hijau tuh jalan ya. Saya kira hijau tuh cuma warna hijau doang. Gitu. Cowok tuh begitu. Nah makanya kode itu nggak works. Yang works adalah lu menanam benih cinta yang gue akan share di training gue. Nah, training gue kapan? Training gue nanti tanggal 25 lusa. Oke? Attraction Mastery namanya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini belum daftar, buruan daftar deh, karena itu kan cuma 6 bulan sekali gue ngadain trainingnya. Nih. Yang ini nih. Oke, nih Attraction Mastery, teknik menanam benih cinta pada otak pria yang kamu suka tanpa nembak, tanpa takut ditolak. Jadi konsepnya itu, lu bukan menyatakan perasaan lu, tapi lu menanamkan benih atau ide romansa di otak dia bahwa lu tuh orang yang spesial, bahwa lu tuh orang yang menyenangkan, bahwa dia tuh naksir sama lu. Sampai akhirnya dia ngejar-ngejar sendiri, jadi lu nggak perlu nembak, dia yang nembak gitu loh. Dan ini, gue tidak against kalau lu pengen nembak sama cowok gitu, lu pengen nembak duluan, gue nggak, I'm not against it. Tapi menurut gue itu wasting time. Kalau lu nembak duluan, satu kelemahannya, you are not in control. Sesuatu di mana posisi kita yang meminta, kita tidak dalam kontrol. Setuju nggak? Kalau kita posisinya memohon, kita tidak in control. Di kehidupan romansa, apalagi di saat PDKT, yang paling enak itu kalau lu yang megang kontrolnya, kalau lu yang megang kendalinya. Nah, kalau lu nanam benih romansa, tapi tentu saja ini perlu kesabaran. Gak bisa tiba-tiba lu tanam benih romansa, langsung gitu dia ngejar-ngejar lu kayak sesuatu. Enggak, itu tuh butuh. Nanti di training gue akan jelaskan lebih lanjut. Butuh waktu. Jadi ini investasi jangka panjang. Nah makanya kalau gue disaranin, ketika lu nanam benih cinta, jangan ke satu cowok. Tapi kalau lu punya sahabat, dan lu cocok sama dia, saran gue prioritasin yang itu dulu. Kenapa? Karena kalau lu sudah sahabat, lu tuh sudah secara visi, misi, passion, secara purpose itu sudah sama, udah enak gitu lah. Jadi yang perlu di-trigger kan tinggal attraction-nya doang. Oke, sekarang pertanyaannya gini, kalau lu nggak ngerti cara untuk menanam benih ketertarikan, meskipun ada gebetan di depan lu nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Jadi saran gue sih kalau misalkan memang lu ingin memperbesar kemungkinan lu sukses atau bisa menemukan pria yang tepat di kehidupan lu perlu tahu skill ini, skill menanam benih cinta.
Dan ini akan gue sharing di sini, di Attraction Mastery. Teknik menanam benih cinta pada otak pria yang kamu suka tanpa nembak dan tanpa takut ditolak.